Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat kepada HKBP yang akan melakukan Sinode Godang mulai hari ini, tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember 2024. Kepada semua sinodisten untuk memakai hati nuraninya, penggorani rohana di dalam menentukan pilihannya untuk memilih pimpinan HKBP, Eporus, Sekretaris Jenderal, Kadep Koinonia, Kadep Marturia, Kadep Diakonia, dan para preses yang akan menentukan masa depan pelayanan HKBP untuk 4 tahun ke depan, 2024 sampai 2028. Selamat bersinode. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 2 Desember 2024, tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Dibenci karena Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan dan penganiayaan adalah dua kata yang tidak ingin banyak didengar oleh orang, apalagi mengalaminya sendiri. Karena itu banyak orang ingin menghindar dari penderitaan dengan berbagai cara atau melengkapi diri dengan berbagai tameng atau proteksi. Dalam nats ini dengan terang dan tegas Yesus memberitahukan yang menjadi konsekuensi mengikut Dia, yaitu dibenci. Orang-orang percaya tidak bisa menghindarinya karena memang demikian adanya menjadi pengikut Kristus atau menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Orang percaya harus bertahan jika mengalami hal demikian. Sebab jika tidak bertahan hingga akhirnya, maka tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita berbagai keuntungan, kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dengan menjadi pengikutnya. Atau kita akan menjalani sebuah jalan tol yang tidak ada tantangan dan hambatan. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan diserahkan dan disesah, dan kita akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Demikianlah menjadi pengikut Yesus itu tidaklah mudah. Kita akan mengalami berbagai kesusahan, penderitaan, dan bahkan penganiayaan. Seperti Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita untuk dapat melalui dan bertahan sampai kesudahannya dalam menghadapi kesusahan dan pergumulan tersebut. Artinya tidak mau menyerah. Kita berteguh hati
dan kita bertekun senantiasa di dalam iman kepada Yesus. Kepada kita yang bertahan sampai kesudahannya, Yesus punya janji dan pasti akan digenapinya, akan menganugerahkan kepada kita keselamatan pada waktu kedatangannya yang kedua kali atau pada akhir zaman. Keselamatan yang sejati, yaitu kehidupan yang kekal. Wahyu pasal 2 ayat 10b mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Janji atau perkataan Tuhan ini sangat penting untuk kita lakukan, sehingga kita dapat bertahan dan kita ditemukannya tak bercacat pada waktu kedatangannya. Lebih baik dibenci karena melakukan kebaikan dan kebenaran daripada disayang karena menuruti yang tidak benar dan yang tidak baik. Bertahanlah dalam pelayanan, hobas mula ulaun untuk kemuliaan Tuhan. Dibenci karena Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 758 ayat 3, Alo Pangunjunan. Tupal di parade de bata di ho, tu sudena monang di portibion, Kristus pamalupon pahisar honho, Yesus pangasahon ikom monang ho, jalo pangurupion sia tuhata Yesus dapot hohagogon madopang musui. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami berdiri kokoh, kuat dan teguh, walau kami dibenci dan menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi gerejamu HKBP Huria Kristen Batak Protestan yang mulai hari ini melakukan sinode godang untuk periodisasi, memilih yang menjadi eporus, sekretaris jenderal, 3 orang kepala departemen koinonia, marturia dan diakonia, dan pareses yang akan memimpin seluruh distrik di HKBP. Kiranya berjalan dengan baik, dengan tentram, penuh dengan kasih. Kiranya terpilih orang-orang yang Tuhan kehendaki, yang membawa gerejamu ke masa depan yang lebih baik di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, kiranya seluruh sinodisten sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan untuk mengikuti sinode tersebut dalam keadaan sehat. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat bersinode bagi gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Salam sehat, tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.